Happy Sunday and welcome to our online service. Saya percaya keadaan setiap kita hari ini pasti akan semakin luar biasa. Saya rindu mengajak saudara bagi yang belum mengikuti KUL untuk bisa bergabung dengan KUL yang terdekat dengan domisili Bapak Ibu Saudara. Untuk info lebih lanjut, saudara bisa menghubungi call center yang nomornya tertera di layar. Mari sama-sama kita bertumbuh dan terus melekat kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah online Tuhan Yesus. Kalau kami masih boleh beribadah, kami percaya semua karena kebaikan-Nya Tuhan. Saat ini Tuhan kami persiapkan diri kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau memberikan nyanyian yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Yesus yang memberikan sukacita, Yesus yang memberikan kemenangan. Sebab Tuhan Yesus adalah kota benteng, perisai dan perlindungan bagi setiap kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Woo! Hey! Mari bersama-sama. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kupakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bertepuk tangan bersorak-sorai, katakan diberi kuasa dari Raja mulia. Oh katakan menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kupakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi sorak buat kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja
raja segala raja. Terpujilah Engkau raja segala raja. Terpujilah Engkau raja segala raja. Hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama Yesus, sebab hanya nama-Mu yang menjadi pusat penyembahan kami. Ku hidup karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan, ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan
Pulihkan setiap roh kami hari-hari ini Tuhan, untuk kami lebih menyembah-Mu Tuhan. Untuk boleh Tuhan setiap hati kami punya rasa lapar, haus akan Engkau. Di nama Yesus. Haleluya, haleluya. Biar mujizat, biar kelepasan, biar pemulihan terjadi Tuhan. Biar nama Yesus ditinggikan, biar nama Yesus disanjung dan dimuliakan. Haleluya, haleluya. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Shalom Bapak Ibu semua, senang sekali kembali menyapa Bapak Ibu di ibadah online pada hari ini. Nah, Bapak Ibu semua memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Gembala sidang kita, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, merindukan agar semua jemaat yang ada di bawah Gatot Subroto mengalami paradigma yang baru. Maka dari itu, tahun 2022 dicanangkan sebagai tahun paradigma yang baru. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan pesan yang berhubungan dengan tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Apa yang harus kita siapkan untuk semua dari kita mengalami paradigma yang baru. Nah, maka dari itu pertama kali, persiapan pertama yang harus kita siapkan ini berbicara tentang
pertobatan. Bapak Ibu, pertobatan atau bahasa aslinya yaitu metanoia, yang artinya perubahan pola pikir atau perubahan paradigma. Jadi jika kita mau mengalami di tahun yang baru, tahun 2022, Bapak Ibu mengalami paradigma yang baru, yang harus kita siapkan pertama kali adalah apa Bapak Ibu semua? Kita harus siap untuk mengalami pertobatan dari satu waktu ke dalam waktu yang lainnya. Banyak orang berpikir bahwa pertobatan hanya satu kali saja. Pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita mengaku dengan mulut, kita percaya dalam hati, bahkan pada saat kita memberi diri kita dibaptis, pertobatan hanya satu kali saja. Banyak orang berpikir di situ sudah cukup, itu merupakan pertobatan saya. Bapak Ibu, lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberikan diri kita dibaptis sebagai langkah iman kita percaya kepada Kristus, merupakan sebuah momentum awal yang harus ada kelanjutan demi kelanjutannya. Nah saudara, Bapak Ibu semua, kelanjutan demi kelanjutannya apa? Ini berbicara tentang perubahan pola pikir. Jadi ketika kita sudah lahir baru, lanjutan dari tindakan kita, respon kita mengikut Kristus adalah merubah pola pikir kita menjadi selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Maka dari itu saudara, ketika kita memasuki persiapan yang pertama, yaitu bertobat atau pertobatan, ini bukan merupakan sesuatu peristiwa yang hanya satu kali. Artinya kita harus siap untuk terus diubahkan di tahun yang baru, tahun 2022. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 19 katakan, barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ingat baik-baik, jemaat, teguran di dalam Wahyu 3:19 ini bukan berbicara kepada mereka yang baru lahir baru, tetapi ini ditujukan kepada jemaat Laodikia yang berjemaat, yang sudah berjemaat. Artinya mereka sudah menjadi orang percaya, mungkin sudah tahunan gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu semua, ketika Tuhan memberikan teguran kepada jemaat, kita dapat menyimpulkan bahwa lahir baru bukanlah peristiwa hanya sekali saja. Bahkan di sini juga dikatakan relakan hatimu dan bertobatlah. Ada kata rela di situ. Artinya yuk kita siapkan yuk hati kita memasuki tahun 2022 ini dan kita bertobat. Saudara, bertobat ini bukan berbicara tentang hal-hal yang memalukan. Bertobat, aduh kok kasannya saya ikut Tuhan kok bertobat terus ya, jatuh bangun. Bukan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita bertobat, itu justru malah itu yang dirindukan Tuhan Allah kita. Itu yang dirindukan. Kenapa? Karena pada saat kita mengalami pertobatan, pada saat kita mengalami perubahan pikiran, kita sedang kembali kepada kebenaran yang tercatat di dalam firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Di dalam 2 Petrus 3:9 dikatakan demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saudara, Bapak Ibu semua, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Semua janji firman Tuhan sudah tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan atau Alkitab Bapak Ibu. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Dikatakan ia sabar terhadap kita semua. Tuhan begitu sabar terhadap kita semua. Bahkan dia juga bisa dikatakan sabar untuk menepati, menggenapi janjinya di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu semua. Karena apa? Yang dia inginkan, firman Tuhan katakan, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Garis bawahi, jangan ada yang binasa. Ternyata ini merupakan sebuah kerinduan dari Tuhan ketika kita ini mengalami pertobatan, mengalami perubahan pikiran. Dia tuh rindu gitu ya Bapak Ibu semua, supaya kita tidak mengalami kebinasaan.
Nah, yang dia tidak mau justru Bapak Ibu, kita ini tidak bertobat. Karena tanpa pertobatan kita akan menuju kepada kebinasaan. Dilanjutkan di ayat itu dikatakan, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Jadi Bapak Ibu, persiapan pertama ketika kita mempersiapkan hati kita, merelakan hati kita untuk memasuki tahun 2022 ini, kita merelakan hati kita, membuka hati kita, mempersiapkan hati kita. Kenapa? Supaya kita siap ditegur, siap dihajar di tahun yang baru, tahun 2022, agar Bapak, Ibu, dan saya, kita menerima janji Tuhan dan kita mengalami perubahan paradigma menjadi paradigma yang baru. Yang percaya katakan amin. Dan yang rindu itu terjadi katakan amin. Nah, Bapak Ibu semua, mari kita lihat di dalam sebuah cerita di dalam Lukas 15. Pasti semua sudah mengenal cerita anak yang hilang. Kita sudah tahu cerita anak yang bungsu meminta warisan kepada bapaknya. Kemudian setelah dapat warisan, dia hambur-hamburkan uang itu. Dan pada saat momen waktu tertentu dia terjadi bencana kelaparan. Dan keadaan si bungsu mulai melarat. Nah Bapak Ibu, dia kerja sama orang sebagai orang upahan, orang suruhan. Dan pada situasi itu dia kelaparan, dia mau makan, bahkan dia mau makan ampas babi, tapi tidak didapati. Ayat 17 mencatat dia menyadari keberadaannya, keadaannya. Dikatakan lalu ia menyadari inilah, dikatakan dia di ayat 17 itu dia menyadari keberadaannya. Dan di titik inilah, di ayat inilah menjadi titik balik perubahan pikirannya dia untuk kembali ke rumah bapaknya. Lukas 15 ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepada bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Aku tidak layak disebut sebagai anak bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak. Dan yang tercatat di situ, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nah saudara Bapak Ibu semua, ayat 17 sampai ayat 20 ini menceritakan, mencatat bagaimana perubahan tindakan, perubahan pola pikir. Saudara sebagai seorang anak bungsu yang sudah menghabiskan warisan dari bapaknya, apa yang dia sudah terima, walaupun bapaknya masih hidup pada saat itu, tapi dia sudah minta uang, dia hambur-hamburkan. Bisa saja pikirannya itu, apakah bapak saya di surga masih mau menerima saya kembali ketika saya pulang? Aduh, nanti papa saya marah bagaimana? Bagaimana kalau papa saya tidak mau menerima saya? Bagaimana kalau saya sudah jalan jauh-jauh, di tengah jalan saya mati karena saya kelaparan, karena kondisi keadaan pada saat itu? Saudara, kalau kita mencoba memahami kondisi anak bungsu ini dengan pikiran kita, ada begitu banyak pikiran yang bisa bercabang, yang bisa diambil dan disadari oleh anak bungsu itu untuk tidak kembali kepada bapaknya. Tetapi kenapa dapat dikatakan sebagai suatu kesimpulan bahwa ayat 17 sampai ayat 20 ini menjadi titik balik? Karena anak bungsu itu tidak memakai pikiran manusianya dia, dan dia bangkit dikatakan dan kembali kepada bapaknya. Nah saudara, begitu dia kembali kepada bapaknya, kita tahu ceritanya saudara. Yang terjadi, bapaknya menyambut dia, memberikan jubah, memberikan cincin, mengenakan kembali sepatu, memotong lembu tambun. Dan apa yang terjadi saudara? Dibuatkan pesta. Nah saudara, dari cerita anak bungsu ini kita dapat menyimpulkan, artinya gini saudara, ketika kita semua merelakan hati kita untuk mengalami pertobatan, saudara, Bapak Ibu, kita semua sedang kembali nih, berduyun-duyun di tahun 2022. Kita lagi berjalan, berduyun-duyun untuk kembali kepada kebenaran. Dan kita menghancurkan, menghilangkan, memusnahkan pikiran-pikiran, nilai-nilai pemahaman manusia.
Jadi pada saat kita sedang berduyun-duyun mau kembali lagi kepada kebenaran, saudara, Bapak Ibu semua, respon daripada Bapa di surga itu sangat bersukacita. Karena apa? Karena dia melihat ada banyak orang-orang yang mau bertobat dan kembali kepada kebenaran, dan dia akan mencurahkan berkatnya. Dia akan menepati janjinya untuk di dalam setiap kehidupan kita, dan kita menerimanya. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah Bapak Ibu, tetapi dalam cerita anak yang hilang itu tidak hanya anak yang bungsu. Ayat 29, ada kakaknya yang sulung. Nah saudara, dikatakan ayat 29, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Saudara, yang bungsu pergi dan kembali. Pada saat yang bungsu kembali, yang sulung ngomel saudara, ngedumel saudara, bersungut-sungut. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Saudara, saya berdoa kita dan saya pribadi jangan sampai kita menjadi seperti yang sulung. Seakan-akan kita ini yang paling benar. Wih, saya sudah lakukan A, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah sering dengar firman Tuhan, saya nggak pernah absen, saya nggak pernah lalai, dan saya nggak pernah melanggar firman Tuhan, saya nggak pernah melanggar janji Tuhan. Saudara, jangan sampai kita seperti yang sulung, yang mungkin kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang baik, kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi perlu mengalami pertobatan. Saudara, yang sulung ini sudah lebih percaya kepada dirinya sendiri bahwa dirinya itu benar, sehingga membentuk kebenaran diri sendiri. Oh, saya udah begini, saya udah begini, saya udah begini. Makanya saudara, Bapak Ibu semua, pada saat yang bungsu kembali, dia marah, dia ngedumel. Tetapi respon daripada bapaknya, responnya bilang apa saudara? Kamu sudah sama-sama dengan saya, yang kamu punya adalah milikmu. Milikku, milikmu, gitu saudara ya. Nah saudara, jangan sampai di tahun 2022 kita seperti yang sulung. Nggak perlulah kita bertobat. Gue udah bener kok. Gue udah ini kok. Banyak alasan untuk kita membenarkan diri kita. Padahal yang kita jalankan, yang kita percayai, yang kita pikir itu kebenaran, ternyata itu hanyalah kebenaran yang kita buat di dalam pikiran kita sendiri, yang kita anggap sebagai kebenaran, tetapi tidak kembali dan tidak berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Saudara, Bapak Ibu semua, di dalam satu kali ada satu cerita yang saya coba cari saudara. Dikatakan gini, jika Anda selalu melalui jalan yang sama setiap hari berkali-kali, Anda tentu sudah hafal dengan situasi jalan tersebut. Secara normal Anda pasti sudah mengetahui medan atau kondisinya. Kemana harus menghindar jika ada lubang? Misalnya, itu sudah secara insting Anda dapat lakukan tanpa harus dipikir lagi. Seorang teman saya baru saja bercerita bahwa ia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar karena harus memperbaiki kaki-kaki mobilnya yang rusak akibat terbanting di lubang. Ia bercerita bahwa itu terjadi pada waktu hujan lebat. Karet wiper mobilnya tidak berfungsi baik karena sudah tua. Ia mengira bahwa itu tidak terlalu masalah karena toh ia hafal jalan menuju rumahnya dari kantor. Ternyata Bapak Ibu, perkiraannya tidak sepenuhnya benar. Dalam kecepatan mobil yang cukup laju, ia terperosok ke dalam lubang yang membesar akibat gerusan air hujan. Akibatnya mobilnya pun mengalami kerusakan di bagian bawah. Gangguan air hujan yang membasahi kaca mobil membuatnya tidak bisa melihat dengan baik. Dan akibatnya ia pun harus tertimpa masalah. Nah, saudara, Bapak Ibu, melalui ilustrasi ini saya mau menggambarkan demikian.
banyak kita yang sudah merasa mengikuti Tuhan. Banyak dari kita sudah merasa mengikuti, menghidupi kebenaran. Sehingga kita tidak perlu lah, gue udah hafal lah ini itu. Saya udah baca Alkitab, saya udah lakukan semuanya. Sehingga merasa kita tidak perlu lagi bertobat atau mengalami perubahan pikiran. Tapi ternyata apa saudara? Seperti cerita tadi, air hujan dapat menggerus lubang yang kecil jadi besar. Bisa jadi saudara, Bapak Ibu semua, apa yang kita jalankan hari ini itu hanyalah pikiran kita sendiri, pemahaman kita sendiri, yang kebenaran yang kita sesuaikan dengan egonya kita sendiri. Kita mungkin berdoa, kita bilang gini, Tuhan di mana? Tuhan begini, kok saya nggak terima jawaban? Kok saya tidak terima janji? Kok tidak digenapi? Saudara, bisa jadi karena kita sudah terlalu terbiasa, sehingga apa yang terjadi? Kita tidak mengalami janji-janjinya lagi dalam kehidupan kita. Nah saudara, Bapak Ibu semua, biarlah dari ilustrasi ini saya mau bawa Bapak Ibu semua, mari memasuki tahun 2022 ini, relakan hati kita. Untuk apa? Untuk kita bertobat, sehingga kita mempunyai paradigma yang baru. Dan ketika kita mempunyai paradigma yang baru, ini Tuhan senang banget saudara. Kenapa? Karena ada orang yang mau kembali kepada kebenaran yang tercatat di dalam firman Tuhan, bukan kepada pemahaman diri sendiri. Nah saudara, kita kembali kepada Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Saudara, ku tegur dan ku hajar. Hajar di sini bukan berbicara tentang hajaran, memukul, gitu saudara ya, bukan. Saudara, kita harus pahami baik-baik, Tuhan tidak pernah memberikan hajaran, pukulan dalam bentuk penderitaan. Dia kasih penderitaan, Dia izinkan penderitaan terjadi. Tidak saudara, Tuhan kita punya sifat karakter kasih. Karena Dia sayang, Dia mengasihi kita, Dia karuniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kita. Saudara, pada saat Dia mengasihi kita, barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Saudara, bentuk hajaran Tuhan seperti apa? Mari kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi bentuk ajaran Tuhan, hajaran Tuhan apa saudara? Bentuk ajarannya adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman. Jadi bagaimana Tuhan mengajar kita di tahun 2022? Bukan dengan penderitaan, bukan dengan masalah, tetapi dengan firman Tuhan. Dikatakan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, firman Tuhanlah yang akan mengajar saudara, memperbaiki kelakuan saudara, dan juga menyatakan kesalahan dari Bapak Ibu dan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Ingat baik-baik saudara, ku tegur dan ku hajar. Hajar di sini, Dia mengajar kita dengan firman-Nya. Maka dari itu Bapak Ibu, persiapan pertama, mari kita relakan hati kita. Kita relakan hati kita untuk bertobat, karena Dia masih mengasihi kita dan Dia mau mengajar kita melalui firman-Nya. Dan pada saat kita mau bertobat, kita mau mengalami paradigma yang baru, Bapak Ibu, Dia senang sekali. Karena artinya apa? Akan banyak orang yang tidak akan binasa, karena orang-orang itu sudah kembali kepada kebenaran yang adalah firman Allah. Yang mengerti katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami mendapatkan pesan dari gembala sidang kami, memiliki kerinduan di tahun 2022 ini kami memasuki paradigma yang baru. Tuhan, ini sebuah
kerinduan-Mu agar semua orang mengalami janji Tuhan, agar semua orang tidak binasa karena kembali kepada kebenaran. Saat ini hamba berdoa di akhir dari tahun 2021 ini, dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami rela untuk ditegur dan dihajar untuk dengan firman-Mu, karena firman-Mu yang menyatakan kesalahan, firman-Mu yang akan memperbaiki kelakuan kami, bahkan firman-Mu yang akan mengajar kami. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan di tahun 2022 untuk kami semua, dan kami kembali hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan di dalam kebenaran yang kami buat sendiri, yang kami cocokkan sendiri sesuai dengan egonya kami. Saat ini Tuhan, aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, biarlah memasuki tahun yang baru ini, kami merelakan hati kami untuk selalu mengalami pertobatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan biarlah kasih karunia Tuhan yang meneruskan, yang terus di dalam setiap kehidupan kami, yang menyertai kami memasuki tahun yang baru. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah,
sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya
untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita deklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, kasih-Mu bagi setiap kami boleh beribadah pada hari ini semua karena kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami boleh terima mujizat-Mu, kami terima pemulihan, kami boleh terima kasih yang daripada-Mu Tuhan. Semuanya untuk memulihkan setiap keadaan kami, umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, biarlah diberkati dimanapun setiap kami berada. Kami berdoa juga Tuhan pada hari ini untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya, juga Karayon kami Tuhan, Rayon 1E, Bapak Pendeta Beni Gunawan, dan para wakilnya juga staf penggembalaan di GBI Bintaro House of Shalom. Engkau yang memberkati Tuhan, biar hamba-hamba-Mu ini boleh berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan, berjalan sesuai dengan rencana-Mu untuk memenangkan Tuhan jiwa-jiwa di kota ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami perkatakan shalom untuk Indonesia. Mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, Engkau yang memberkati Tuhan. Biarlah Indonesia bebas dari COVID-19, pemulihan yang daripada-Mu terjadi atas Indonesia. Dan kami melihat Tuhan revival itu, lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap kami. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.